pelit lah. Kita kan bekerja Benar. 11 bulan ya. Iya, benar. Bekerja 11 bulan. Ngumpulin uang 11 bulannya untuk 1 bulan itu. Iya, untuk bulan Ramadan Untuk ini Ramadan ya, itu. Bu, ya. Jadi Ramadan bukan untuk bekerja tapi untuk memang meningkatkan spiritual kita utamanya. Saya tidak menunggu usia akil balik. Betul. Silahkan mulai 7 tahun sudah mulai mapan, harusnya sudah mulai belajar sebagaimana kita belajar perintah sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman bicara, kembali lagi di podcast Bicara Jadi makin tahu. Oke, sebelumnya kita perkenalan dulu ya Kak Rifki ya. Boleh. Kenalin semuanya, aku Moja Yulia Paramita dan rekan aku. Halo semuanya, aku Muhammad Ade Rifki. Oke, di sini kita mau bahas apa nih Kak kayaknya? Banyak ya kayaknya Banyak dibahas sama sekali. kita ya. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di Ramadan tahun ini ya. Kita masih diberikan kesempatan umur panjang sama Allah bisa bertemu Ramadan di tahun ini. Nah, di Ramadan tahun ini kayaknya banyak yang berbeda ya Kak ya. Banyak betul. banget ya. Selain kita udah bertambah usia, kita bukan anak-anak lagi ya Kak Iya, ya. kita bukan Tapi pembahasan kita kali ini bersentuhan dengan anak-anak Betul nih, Kak banget, Rifki. Kak. Nah, tentang gimana sih cara kita mengajarkan makna kepada anak-anak, makna tentang bulan Ramadan, kemudian kebaikan-kebaikan apa aja sih yang ada di bulan Ramadan. Betul banget nih Kak Moja. Terus apalagi Kak Rifki, selain mengajarkan ke anak-anak tentang Ramadan itu bukan tentang menahan haus dan juga lapar. Betul, bukan hanya soal tentang menahan haus dan lapar, tapi juga kita memberikan makna bahwa Ramadan itu apa ya? Lebih ke kita harus bisa melatih kesabaran, Betul. terus juga kita juga selain itu juga harus bisa bersikap berbagi ataupun kita juga menolong sesama, itu kan juga masuk ke dalam Betul makna banget. Ramadan Ini itu penting sendiri. banget ya teman-teman, terutama buat para orang tua dan juga anak-anak di luar sana, karena pembahasan kita kali ini sedikit sedikit berat karena Iya. kita sendiri belum menjadi orang tua ya Kak Betul Tia, belum sekali. merasakan. Oke, langsung aja ya, jangan lama-lama lagi teman-teman. Kita sudah bersama narasumber kita yang hebat, yang pastinya bakalan berbagi banyak sekali ilmu dan juga pengetahuan, pengalaman, banyak pokoknya Kak Rifki, banyak berbagi kepada kita. Langsung saja kepada Ibu Dr. Masriah MAG. Selamat datang Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Sehat Ibu? Alhamdulillah Alhamdulillah sehat. sehat. Mana Ramadan kali ini Ibu? Alhamdulillah kita sudah masuk hari keempat Ramadan. Alhamdulillah. Kita sudah mulai seger kembali. Betul. Betul. Di hari pertama kita masih lemes ya. Benar Kita udah banget. seger, Udah mulai sudah terbiasa. adaptasi. Betul. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Kembali tadi Ibu kita udah bicara sedikit ya Bu ya terkait apa sih makna di balik bulan Ramadan, terutama untuk mengajarkan kepada anak-anak kecil di luar sana. Nah, menurut Ibu sendiri bagaimana sih Bu makna dari bulan Ramadan sendiri dan seberapa penting makna bulan Ramadan itu diajarkan kepada anak-anak sejak dini? Bismillahirrahmanirrahim. Allah menciptakan bulan 12 bulan. Dan di bulan ke-9 itu namanya bulan Ramadan. Nah, itu bulan sangat mulia, bulan pendidikan, bulan kesabaran, sehingga perlu sekali untuk melatih anak-anak kita. Nah, dengan apa? Kita latih spiritualnya. Kita ajak sholat berjamaah, kita ajak ngaji bersama, kita ajak buka puasa bersama. Juga bisa meningkatkan kualitas sosial. Seperti ya kita perkenalkan mereka cara bersodakoh ya, beramal, atau ada istilah sahur on the road. Wow. Kan kita Iya, sudah benar. biasa dilaksanakan ya. Iya, betul Kemudian kita juga sering kan kita mengantar makanan Benar. ke Bagi-bagi tetangga-tetangga. takjil ya. Bagi kita itu sebagai konsekuensi peningkatan sosial bagi Benar. masyarakat sekitar. Kemudian juga ada tentang meningkatkan adanya jiwa peradaban. Kenapa peradaban? Kan di waktu sebelum itu kan ada istilah namanya nadran. Itu kan diajarin pada ada namanya peradaban masyarakat sekitar suka seperti itu ya. Iya, betul. Anak jadi mengerti, oh berarti itu ada
mulai dari acara nadran, ada adat seperti ada obrok kan, tradisi Ramadan ada obrok yang sangat menyenangkan. Betul. Jam 2 malam kan sudah ada tung obrok ya. Bangunin sahur ya Bu. Anak-anak sudah suka, sudah senang malah Iya. ikutan nonton. Nah, dengan nonton itu mereka udah bisa bangun sendiri karena kan kedengaran ada obrok gitu loh. Betul. Nah, alhamdulillah dengan itu secara tidak sadar kita sudah mengajarkan ada tradisi gitu loh ketika Ramadan. Memang itu yang orang tua harusnya kita mendampingi anak-anak kita, mulai dari membangunkan dan mulai cara dengan cinta, dengan kasih sayang, bangun jangan sampai teriak-teriak, nggak usah ya. Bangun, anak dituntun ikut sahur. Nah, kalau misalkan anak-anak, kapan sih Bu mulai anak-anak bisa puasa? Iya. Nah, sebagaimana hadis Nabi bahwa anak puasa itu kapan sih? Sesuaikan dengan perintah sholat. Jadi sholat kan mulai 7 tahun tuh. 7 tahun ajaklah atau ajarkan anak-anak sholat. Kalau sudah 10 tahun kan dipukul gitu ya. Iya, Tapi kan betul. dipukul dengan pukulan yang ringan lah, Iya, jangan sampai benar menyakitkan. Jadi sama, puasa pun boleh diajak ketika umur 7 tahun diajak puasa. Nah, tapi kan udah gede 7 tahun. Emang, Iya. tapi anak-anak kan 5 udah berapa? 4, 5 sudah bisa puasa. Ya Iya, alhamdulillah. Yang penting jangan dipaksa. Benar. Jadi paksa puasa enggak, kan anak kan udah tergantung kondisi fisik masing-masing ya. Ada yang memang anaknya kuat, ada yang memang anaknya lemah. Jadi harus tahu kondisi masing-masing orang tuh, jangan maksakan diri. Nah, dengan ajar apa di? Satu, bisa diajarin puasa 1 jam atau sepanas pagar. Iya. Jam 8 boleh bukalah, boleh. Misalkan besoknya lagi dicoba lagi sampai duhur, ya alhamdulillah. Iya. Tapi kalau anak udah lelah, udah kelihatannya udah haus, istirahat ya. aja, suruh buka aja, jangan dipaksakan, biarkan anak-anak buka dengan kesukaannya. Nanti besoknya bisa bertahap lagi, sampai 1 hari full. Nah, kadang-kadang anak usia SD kelas 1 sudah pada full. Kelas 1 kan kelas 7 tahun ya. Iya, 7 tahun tahun. betul. Udah pada full. Jadi diajarkan juga kepada anak-anak, kan anak itu kadang loh itu kok nggak puasa. Kita ajarkan, kita tuh beragam, ada Iya, keberagaman. Jadi memang ada yang puasa, ada yang tidak. Ini Iya. fungsi orang tua harus bisa mengajarkan, menginformasikan, berikan teladan kepada anak-anak kita. Benar. Wah, itu agama lain atau itu mungkin belum kuat, tapi itu memang jadi itu ada keberagaman, tidak semua puasa. Iya, benar. Diajarkan sejak dini biar anak tuh memang oh ternyata seperti itu, ada keberagaman orang tuh banyak, berbeda-beda, tidak semuanya puasa. Tapi orang tua tugas tetap harus membiasakan di rumah terutama ya. Iya, betul. Mulai dari tadi kalau anak sudah mulai lelah ya diajak main apa ya, mainan yang dia sukai, misalkan main game yang mendidik. Iya, Jangan main obrok apa namanya, rollbrok apa ya gitu yang Iya. yang itu ya, itu kan mainan yang tidak mendidik ya. Iya. Atau misalkan diajak kreativitas membuat papan dari selamat Ramadan, atau iya. misalkan membuat kerajinan tangan apalah. Mengasah kreativitasnya ya, Bu, Nah, ya. mengasah kreativitas. Kalau sore diajak ngajarin masak, diajak masak. Makan kesukaannya apa? Misalnya kesukaan nugget, ya Iya. diajari bikin nugget, masak bersama, makan bersama, terawih bersama, ngaji bersama, kan sudah tertata di batinnya tuh. Benar. Kemudian juga bolehlah menata ruangan. Ya misal ruangan ditata ulang lah biar anak-anak seneng. Misalkan Dihias ya, Bu, ya. dihias ruangannya dengan makna-makna Ramadan kan bagus. Pakai ketupat-ketupat Pakai biasanya, ketupat, Bu. pakai lampu-lampu yang lampion, Iya, benar. atau memakai lampu-lampu yang hias bagus tuh. Benar. Seperti itu diajarkan, dilatih, diajak biar anak tuh merasa terkesan tidak terpaksa. Iya. Jadi anak merasa enjoy, senang, tidak terpaksa. Nanti akan menjadi kenangan indah di masa betul sudah banget. sepuhnya. Wah, dulu ibu saya ngajarin begini, ngajarin sholat, ngajarin ngaji, ngajarin berakhlak mulia, ngajarin empati kepada sesama. Ketika memberikan sedekah diajak anaknya. Benar. Misalkan diajak ngasih makan ke tukang beca setiap 1 hari 1 bungkus, diajak anaknya belajar berempati, karena itu kan bisa menahan lapar kan, bisa bagaimana lapar, bagaimana haus, seperti itu. Betul. Tidak langsung
Sudah harus puasa, enggak, dilatih. Ada Pelan-pelan momen-momen ya, Bu, ya. pelatihan pelan-pelan. Pelan-pelan. Dan jangan dipaksa. Jangan dipaksa. Intinya jangan dipaksa. Iya, Itu. betul. Kemudian juga ini momen-momen untuk bisa membuatkan spiritual anak-anak. Iya. Kan dengan contoh ya, lihat teladan, ibunya puasa, ayahnya puasa, kakaknya puasa, teman-temannya puasa, kan anak jadi merasa saya juga mau puasa kayak teman-teman. Iya, bener banget. Ada rasa keinginan. Dan Ada rasa lingkungannya keinginan, ya, Bu, ya. lingkungan tuh utama sekali itu. Jadi kita bisa dengan tidak sadar anak-anak kita sudah bisa puasa sendiri, Iya, betul sudah nggak usah ngajari lagi. Tapi memang namanya informasi harus disampaikan betul. bahwa puasa itu adalah menahan lapar, untuk bisa bersabar, bisa empati, bisa merasakan bagaimana orang-orang haus, orang lapar. Diinfoin atau dikasih teorinya dan prakteknya, melihat teman-temannya, melihat ibu bapaknya. Kalau ibu bapaknya nggak ngaji, nggak bisa ngaji anaknya, diajak. Tapi jangan hanya ngajak, tapi ikut ngaji bersama. Misalkan kita bikin sebuah ruangan di ruang tengah ya, dibikin ruangan yang luas. Iya, betul. Jadi kursi di pinggir-pinggir. Nanti kita habis buka, kita sholat bersama, ngaji bersama. Misalnya terawih di rumah ya nggak apa-apa, berjamaah bersama. Itu macam kondisi rumah yang betul-betul efektif untuk puasa anak, melatih puasa anak. Kalau dia begitu nggak bisa seperti itu. Memang tergantung orang tuanya sih. Iya, bener banget. Apalagi orang tua sekarang kan orang tua Gen Z ya, Iya, Iya, gitu lebih lebih sekarang orang Iya. tuanya. lebih komunikatif dengan anak ya, nggak otoriter, enggak. Beda dengan orang tua zaman dulu. Iya. Beda. Orang tua sekarang mah saling menolong dengan suaminya, Iya. saling membantu, tidak menjadikan suami sebagai raja, enggak. Iya. Semua yang sekarang tuh anak-anak tuh semua setara. Bener banget. Jadi setara, mengurus anak bareng-bareng, mencari ekonomi bareng-bareng. Tidak menjadikan wah ini suami tugasnya kerja, istri tugasnya ngasuh, enggak. Semua Iya. sekarang sama. Bareng-bareng ya, Bu. Bareng-bareng. Ya. Jadi mendidik bareng. Benar. Mengajarinya bareng, semuanya bareng, melatih anak bareng, tidak kamu aja ibunya, saya kan bapaknya, nggak usah, nggak gitu. Semuanya bareng. Jadi anak sekarang tuh lebih memahami tentang peran suami dan istri. Betul. Harus selalu bersama, saling menghormati, saling menolong, saling mengerti, saling memahami. Iya. Anak sekarang karena memang sudah tidak sistem gender sudah setara ya, rata ya, Bu. sudah Setara, rata, ya. alhamdulillah. Sudah tidak lagi mana tugas istri, tugas ayah, semuanya sekarang di rumah tangga sama. Terutama anak gadget itu sudah sama semua. Prinsip. Sudah prinsipnya sudah bersama, hidup Iya, bersama, melatih anak bersama itu. Jadi itu memang tugas orang tua. Jadi jangan maksa, biarkan anak-anak happy dengan usianya. Benar. Dengan cara latihan pelan-pelan, bertahap, itu ya Mbak Moza dan Mas Rifki. Iya. Ya. Berarti mengajarkan anak puasa itu nggak harus nunggu dia balik dulu ya, Bu ya? Ya, jadi dalam fikih usia balik itu kan kalau laki-laki sudah mimpi basah. Iya, betul. Kalau atau usia 15 tahun. Perempuan sudah haid walaupun udah baru 9 tahun. Itu kan neliti zaman Imam Syafi'i dulu ya. Iya. Sekarang coba lihat anak-anak SD udah di bawah 9 sudah pada haid loh. Iya, benar banget. Sudah pada haid. Itu kan karena hormon makanan. Laki-laki juga sama, masih bocil sudah pada mimpi. Jadi nggak mesti nunggu 15 tahun. Iya. Jadi puasa tidak menunggu usia akil balik. Silahkan mulai 7 tahun sudah mulai mapan harusnya. Sudah mulai belajar sebagaimana kita belajar perintah sholat. Ya. Usia 5 tahun ya lebih bagus, cuman ini orang tua pendekatan baik-baik, jaga kesehatannya, jaga nutrisinya, jangan sampai kecapean, kelelahan. Jadi beri pengertian, boleh latihan puasa dulu, boleh sepanas pagar dulu, boleh, jangan sampai orang tuanya insya Allah lebih mengerti saat ini, lebih paham kan, udah banyak baca di medsos, udah banyak baca di IG, udah banyak YouTube, udah banyak info yang berseliweran tentang tugas orang tua.
Berarti orang tua tidak boleh memaksakan ya Bu ya. Tidak Apalagi boleh. namanya orang tua itu kan otomatis dia yang lebih tahu bagaimana kondisi dari anaknya. Jangan sampai karena lihat di sekelilingnya anak-anak usia 5 tahun sudah berpuasa, kemudian anaknya dipaksa untuk puasa ya Bu ya. Kembali lagi kita harus melihat bagaimana kondisi dari anaknya. Iya. Kalau misalkan di situ memang anaknya dirasa sudah cukup usianya, kemudian sudah mampu untuk puasa, baru dilatih untuk berpuasa. Benar banget. Jangan dibanding-bandingkan anak Iya, kita dengan benar. anak yang lain. Bu, jangan Beda-beda. enggak ya Bu ya. Waduh, anak tetangga, apalagi depan anaknya. Iya. Tuh, anak tetangga namanya Dika mah udah puasa, Rifki udah puasa, Moza udah puasa, padahal baru 4 tahun. Jangan begitu. Iya benar. Anak tuh punya perasaan. Benar. Biarkan anak kita tuh semuanya bintang. Iya. Anak kita hebat di fasenya masing-masing. Benar, benar. Jangan sampai dibanding-bandingkan. Anak kita adalah semuanya hebat. Ya, jangan sampai tersentuh anaknya sakit hati. Benar. Nanti malah pundung nggak mau puasa. Iya. Tahu pundung nggak mau puasa, ya malah bubrah. Benar. Apalagi Jadi- anak-anak kan masih sensitif ya Iya. Bu ya Sensitif. perasaannya, benar. Benar banget. Ya. Oke, gitu. selain itu nih Bu, dari pengalaman kita ya sebagai anak muda yang pernah menjadi anak kecil juga. Selain tadi yang udah Ibu ceritakan ya, kita mulai dari masak bersama-sama anak, kemudian diajarkan hal-hal atau berbagi itu ajak anak itu harus diajak. Nah, kemudian momen-momen apa lagi nih menurut Ibu yang harus ditumbuhkan kepada anak terutama di rumah ya Bu ya, di lingkungan rumah sehingga bulan Ramadan itu bisa berkesan buat anak. Pasti Iya. kita sendiri ya Kak Rifki ya, kita pasti punya pengalaman Punya masing-masing pengalaman di bulan masing-masing. Ramadan. Entah itu buka bareng sama orang tua, diajak ngabuburit, kemudian apalagi Kak Rifki kenangannya Kak Rifki? Ada sebelum buka biasanya kita jajan takjil. Jajan takjil, jajan Terus terus kayak- Kak Rifki Iya ya. betul banget. Yang nanti nggak bakal dimakan juga. Bakal dia kekenyangan ya biasanya kalau anak-anak ya, bener banget. Biasanya Ibu sebagai orang tua apa nih Bu? Momen-momen apa yang ditumbuhkan kepada anak-anak Ibu atau mungkin ingin berbagi kepada orang tua di luar sana agar menciptakan momen hangat di Ramadan kali ini? Ya kalau saya biasa itu suka ngasih hadiah. Oh, iya benar. Kasih hadiah. Apresiasi. Apresiasi. Heeh. Nanti kalau puasanya full, Ibu akan kasih kamu 5 baju. Wow, banyak banget. Lebarannya sudah di bajunya 5. Mereka semangat. Iya. Atau Full, jadi puasanya full, jadinya full. Jadi memang kita sebanyak reward ya. Bener-bener Tuh, banget. selain kita di rumah kita makan bersama, rame gitulah. Kemudian kita sholat bersama. Juga emang reward itu penting ya. Iya, bener banget. Untuk memberikan motivasi, Iya. semangat kepada anak-anak kita. Jangan pelit lah. Mm-mm, Kita kan bekerja bener. 11 bulan ya. Iya, bener. Bekerja 11 bulan. Ngumpulin uang 11 bulannya untuk 1 bulan itu. Iya, untuk bulan Ramadan Untuk ini Ramadan ya, itu. Bu ya. Jadi Ramadan bukan untuk bekerja tapi untuk memang meningkatkan spiritual kita, utamanya meningkatkan bagaimana moralitas karakter anak-anak kita. Jadi seperti itu sebaiknya. Memberikan gift ya Bu ya, Gift. memberikan hadiah kepada Hadiah anak kepada yang sedang mau anak-anak. berpuasa. Itu. Kalau dulu aku juga gitu Bu. Dikasih Kalau hadiah ya. misalkan mau tadarus nanti Iya. hadiahnya ini gitu. Iya, Kalau kasih Kak Rifki ada nggak, Kak hadiah. Rifki? Kalau dulu saya kan baru puasa full gitu Iya. kan, kelas 4 SD. Oh, lama ya. Pada saat itu dijanjiin kalau 1 hari full nanti dihitung 1 hari itu 10.000. Wah, emang orang tua begitu ya Bu ya, harus diiming-iming ya kalau anak-anak itu Betul. supaya mau berpuasa. Tapi ngomong-ngomong soal kegiatan positif nih Kak, zaman sekarang kan udah serba digital ya. Anak-anak tuh bener udah punya handphone udah masing-masing punya gadget gitu. masing-masing. Nah, bahkan itu kan jadi bakal ada efek gitu kan Kak. Nah, bagaimana sih menurut tanggapan Ibu atau ada cara nggak buat anak-anak tuh ketika di bulan Ramadan itu tidak fokus sama handphonenya sendiri? Bener. Dan Terutama iya terutama kalau misalnya buka puasa ya, iya betul. anak-anak sekarang gen alpha, gen beta sekarang itu kan kalau misalnya makan itu nggak bisa lepas dari Iya, gadget betul. Ibu. Gimana menurut Ibu supaya menyikapi anak-anak yang seperti itu? Ya. Jadi memang nggak bisa dipungkiri ya. Iya, Anak-anak zaman saat ini memang penuh tantangan. benar. Tantangannya nggak bisa lepas dari gadget. Kadang anak-anak sampai meraung-raung. Iya. Kalau nggak dikasih HP sampai seperti Tantrum ya, Bu. tantrum lah, guling-guling gitu. Nah itu memang peran orang tua ya. Benar. Betul-betul harus menjaga, mengawasi. Bolehlah sekali-sekali memang dia diberikan HP, tapi
diawasi terus kira-kira dia main apa, Iya betul banget. dan usahakan dialihkan lah, dialihkan dengan cara apa, dengan cara ngabuburit tanpa HP, dengan cara mainan ya mungkin dikenakan mainan zaman kita dulu, misalkan congklak Iya benar. atau mainan kelereng, Anda kenalkan lagi aja seperti itu. Betul. Insya Allah anak-anak juga akan suka, akan tahap demi tahap akan meninggalkan HP kesukaannya itu. Jangan sampai dengan gara-gara HP jadi anak-anak sangat tergantung sekali. Itu kan merepotkan orang tua nanti. Berarti harus didampingi, Didampingi ya, Bu, ya, terus, anak-anak nggak Ibu. boleh. Oke, terakhir nih Ibu, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan nih, terutama kepada para orang tua di luar sana dan juga khususnya anak-anak di usia dini. Mungkin ada pesan yang ingin disampaikan kepada mereka di bulan Ramadan kali ini, Bu. Silakan. Para bunda, para ayah, mari kita dukung untuk memaknai Ramadan terhadap anak-anak kita. Semoga Ramadan yang kita lakukan bisa terkenang di memori anak-anak kita di masa depan kelak, dan menjadikan Ramadan kita penuh berkah pada tahun ini ya, tahun 2026. Terima kasih. Oke, Kak Rifki. Jadi kesimpulannya, yang namanya anak kecil ya, anak-anak di bawah usia 7 tahun itu boleh diajak berpuasa, asalkan kita sebagai orang tuanya, orang-orang tua di luar sana harus tahu batasan dan kemampuan anaknya. Betul, begitu. jangan dipaksa. Jangan langsung dipaksakan harus puasa 1 hari atau setengah hari, tapi semampunya, sekuatnya anaknya saja. Betul. Kemudian untuk anak-anak sekarang nih, Gen Alpha, Gen Beta atau mungkin Gen Z juga Gen Z ya. juga. Mungkin di Ramadan kali ini bisa kegiatan bersama gadgetnya dikurangi, bisa dialihkan ke kegiatan positif seperti ngabuburit tadi yang dibilang sama ibunya, atau mungkin bantu orang tuanya masak. Betul. Banyak ya pokoknya Kak Rifki ya Banyak kegiatan-kegiatan banget. positif, atau sama teman-temannya bukber. Iya. Biasanya kalau di kampus itu bagi-bagi takjil Bagi-bagi ya, takjil. bagi-bagi takjil. Banyak itu kegiatan-kegiatan positif lainnya yang sehingga bisa bermanfaat di bulan Ramadan kali ini. Benar banget. Ada lagi yang mau disampaikan nih Kak Rifki, barangkali buat teman-teman Gen Z di bulan puasa kali ini, apa yang mau disampaikan Kak Rifki? Semoga puasanya lancar. Amin, full ya. Full ya. Full 30 hari. 30 hari. 1 bulan, 30 Satu kurang bulan. lebih Kurang lebih 30 1 hari. bulan. Bener banget, bisa full puasanya ya teman-teman ya. Karena yang namanya bulan Ramadan itu harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Betul. Oke, karena yang namanya bulan Ramadan itu pahalanya dilipat gandakan ya Ibu ya. Ya. Yang tadinya misalkan 1 dilipat gandakan jadi 10 kebaikan, seperti itu teman-teman. Oke? Ada lagi Kak Rifki? Mungkin dari kamu aja ada. Dari tadi saya sudah menyampaikan banyak ya Kak Rifki ya kayaknya ya. Banyak Mungkin sih sebenarnya. benar banget, banyak sebenarnya yang harus dibahas di bulan Ramadan ini, karena banyak banget ya kebaikan Iya, yang betul. bisa dilakuin di bulan Ramadan kali ini. Mungkin nanti bisa di next episode ya Kak Next Rifki ya. episode, ya. Bisa bersama teman-teman kita yang lainnya di podcast Bicara. Oke teman-teman semuanya, mungkin kali ini kita tutup perjumpaan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Terima kasih Ibu. Terima kasih banyak.